Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Minggu lalu kan ibu sudah memberikan kalian tugas untuk mencari tahu mengenai teks eksposisi. Nah, untuk video kali ini ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi sehingga kalian menjadi tahu dan juga menjadi paham apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Sebelum kita masuk ke materi, ibu akan memberitahukan dulu kompetensi dasarnya atau KD-nya. Yang pertama itu ada KD pengetahuan 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian KD keterampilannya 4.4 itu kalian akan mengkonstruksi atau membuat teks eksposisi. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, ada IPK pengetahuan. Yang pertama itu membuat dasar pengelompokan yang terdiri dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks eksposisi. Kemudian yang kedua, kalian akan menyimpulkan struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi tersebut. Ada pula IPK keterampilannya. Yang pertama, mengelompokkan data isi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan juga rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua, kalian akan memproduksi atau membuat teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi tersebut. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi isi teks eksposisi. Yang kedua, menemukan data dan informasi yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang ketiga, membandingkan dua teks eksposisi. Nah, jangan lupa di subscribe dan juga di like ya. Kita lanjut aja masuk ke materi teks eksposisi. Apakah kalian pernah mendengar kata teks eksposisi? Jadi di dalam bahasa Indonesia teks itu banyak ya. Kalau misalnya pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai teks observasi, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Sedangkan menurut Joyce Carruth, beliau adalah salah satu ilmuwan dalam bidang bahasa. Beliau mengatakan bahwa eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Nah, dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun menurut Joyce Carruth, maka dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu pokok pikiran kepada pembaca. Jadi dia tujuannya itu untuk memberikan informasi yang tadinya pembaca tidak tahu, sehingga pembaca menjadi tahu informasi tersebut. Nah, di dalam teks eksposisi ini akan kalian temukan fakta ataupun opini. Nah, perbedaan fakta dan opini akan kita jelaskan dulu. Fakta itu bersifat objektif, artinya dia sesuai dengan kenyataan. Biasanya berupa data dan angka. Jadi nanti di dalam teks eksposisi akan kalian temukan fakta atau sesuatu yang berdasarkan penelitian ataupun berdasarkan kenyataan. Contohnya, nah di sini ada contoh fakta. Hal yang menjadi perhatian dunia adalah ketika data lingkungan membuktikan bahwa setidaknya
ada 25 ekor orangutan meninggal setiap harinya ketika perusahaan minyak sawit membuka lahan baru. Nah, kalimat ini kenapa kita masukkan ke dalam fakta? Karena di sini terdapat angka ataupun data yang bukan berdasarkan pendapat atau bukan berdasarkan hasil kira-kira, melainkan ini adalah hasil dari penelitian. Karena di sini dijelaskan data lingkungan membuktikan bahwa setidaknya ada 25 ekor orangutan meninggal. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa membuktikan berarti sudah terjadi dan sudah berdasarkan hasil penelitian. Kemudian selanjutnya adalah opini. Apa yang dimaksud dengan opini? Opini atau kata lainnya adalah pendapat. Jadi dia bersifatnya subjektif. Kalau misalnya tadi fakta itu objektif, maka opini dia sifatnya adalah subjektif atau belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian biasanya opini ditandai oleh kata menurut saya, lebih baik, ataupun oleh karena itu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari opini. Kemudian contoh dari opini, daging yang diolesi madu terlebih dahulu sebelum memanggang akan menghasilkan aroma dan rasa yang khas dan sangat lezat. Kenapa kalimat ini disebut opini? Ya, karena orang akan berpendapat beda-beda. Jika seseorang menyukai madu, maka ketika dia memanggang daging dan dia olesi oleh madu, dia akan mengatakan bahwa daging tersebut akan lebih lezat. Tapi akan beda halnya ketika orang tidak menyukai madu. Orang yang tidak menyukai madu, ketika dia memakan daging yang telah diolesi madu, maka dia akan mengatakan daging tersebut tidak seenak daging yang biasanya. Nah, karena perbedaan persepsi inilah, maka kalimat ini disebut sebagai opini, karena berbeda-beda setiap orang atau setiap manusia. Nah, fakta dan opini ini akan kita temukan di dalam struktur dari teks eksposisi. Di mana aja terdapat fakta dan di mana aja terdapat opini, kita akan mempelajari dulu mengenai struktur teks eksposisi. Jadi setiap teks itu pasti mempunyai struktur. Tujuannya untuk apa? Jadi agar kita mempunyai panduan apa dulu nih yang akan kita tulis, atau pada paragraf pertama kita akan menulis apa, kemudian pada paragraf kedua kita akan menulis apa. Nah, itu harus kita melihat pada strukturnya. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis. Tesis atau pendapat. Nah, ini biasanya dia berada di paragraf awal, berupa gagasan utama berisi tentang pendapat penulis terkait topik yang dipermasalahkan. Jadi nanti di dalam tesis ini dia isinya adalah opini, bukan fakta. Pendapat tetapi harus dibuktikan. Pendapat tersebut harus dibuktikan agar orang menjadi percaya atau agar orang menjadi yakin. Nah, kemudian untuk struktur yang kedua itu ada argumen. Argumen ini biasanya adanya di paragraf kedua ataupun paragraf tengah, berisi alasan berupa bukti yang mendukung tesis. Jadi, kalau kalian sudah berpendapat pada tesis, maka harus kalian buktikan pendapat kalian itu benar atau salah itu di bagian argumen. Karena di sini dia harus dibuktikan, maka dalam argumen ini akan terdapat fakta-fakta ataupun data-data yang berdasarkan hasil penelitian ataupun pendapat para ahli. Misalnya kita ambil contoh, kalian ingin membuat teks eksposisi itu mengenai rokok. Nah, di bagian tesis ini kalian berpendapat bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Gimana caranya biar orang percaya bahwa rokok itu berbahaya? Maka kalian cantumkan di bagian argumen sini itu fakta-fakta mengenai rokok. Misalnya, rokok mengandung benzema, yaitu zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak. Jadi benzema ini biasanya adanya di bahan bakar minyak, tapi ada juga di dalam rokok, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Dia bisa menyebabkan kanker ginjal ataupun leukemia. Nah, untuk fakta-fakta tersebut dimasukkannya ke dalam argumen, jangan kalian masukkan ke dalam tesis. Kemudian untuk yang ketiga itu ada penegasan ulang ataupun penutup.
Apa tujuan dari penegasan ulang? Itu dia tujuannya untuk menguatkan atau menegaskan kembali pendapat yang telah dikemukakan, namun dengan pendapat yang berbeda. Jadi nanti di dalam penegasan ulang ini kalian harus memperkuat tesis, memperkuat pendapat kalian agar orang itu menjadi tetap yakin dan atau menjadi tetap percaya atas apa yang sedang kalian tulis. Bagian ini penulis menyampaikan simpulan yang diambil dari berbagai data yang disajikan. Kayak tadi kan kita mau bikin tentang bahaya rokok. Maka nanti di dalam penegasan ulang itu kalian tegaskan kembali rokok itu bahayanya apa bagi kesehatan manusia. Nah, ini adalah strukturnya, harus kalian ingat ya bahwa struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis, kemudian ada argumen, dan kemudian juga ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini biasanya terdapat di bagian akhir suatu teks eksposisi. Ini adalah salah satu contoh dari teks eksposisi singkat. Sebenarnya ini teksnya panjang, tapi ini ibu padatkan jadi biar kalian bisa memahami dulu nih yang mana yang tesis, kemudian yang mana argumentasi, dan mana yang penegasan ulang. Tadi kan tesis itu adanya di paragraf awal ya, otomatis adanya di sini nih paragraf awal. Nah, coba kita identifikasi dulu kenapa ini dia kita masukkan ke dalam tesis. Apakah di sini ada pendapat penulis? Kita baca dulu ya. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislatif akan digelar pada 9 April 2014. Terkait dengan pemilu legislatif, seluruh elemen masyarakat diminta untuk berpikir bijak dan cerdas dalam memilih anggota dewan nanti. Masyarakat jangan lagi memilih anggota dewan pemalas yang maju kembali sebagai calon legislatif di pemilu 2014. Hal ini penting sebagai hukuman buruknya kinerja anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Nah, di sini ada pendapat penulisnya ya. Pendapat penulisnya ini adalah di bagian kalimat ketiga. Ini kalimat ketiga ada masyarakat jangan lagi memilih anggota dewan pemalas yang maju kembali sebagai calon legislatif di pemilu 2014. Hal ini penting sebagai hukuman buruknya kinerja anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Ini adalah bagian tesisnya karena dia memberikan pendapat atau menghimbau kepada masyarakat agar tidak memilih anggota dewan yang pemalas karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan mereka terapkan. Ini adalah bagian tesis. Kemudian bagaimana agar tesis ini dapat diterima oleh masyarakat? Maka sang penulis harus memberikan fakta ataupun data yang berdasarkan penelitian. Nah, atau disebut di dalam strukturnya adalah argumen. Ingat ya, argumen itu adanya di tengah-tengah, berarti sebelum terakhir. Nah, ini di 2 paragraf ini adalah argumennya. Mana aja nih data-datanya atau fakta-faktanya? Nah, ini data atau faktanya ya. Di antara 560 anggota dewan, tercatat hanya 278 anggota yang mengisi daftar hadir sampai sidang paripurna dibuka pada pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ini didapatkannya dari mana? Pasti ini didapatkannya kan dari daftar hadirnya ya. Maka ini disebutnya sebagai fakta karena ini ada datanya dan ini sudah terjadi, bukan data reka-reka ataupun perkiraan. Nah, ini maka disebutnya sebagai argumen. Kemudian di sini juga di kalimat terakhir, pasalnya tingkat kehadiran anggota dewan merasa tajam bahkan tak mampu mencukupi quorum. Nah, quorum ini artinya jumlah minimal orang yang harus datang dalam sidang. Jadi jumlah minimalnya aja itu tidak terpenuhi, tapi rapat itu tetap berjalan. Dan untuk struktur yang terakhir itu ada penegasan ulang. Nah, di penegasan ulang itu kan pastinya ada di paragraf terakhir ya. Tinggal kita cari aja yang mana penegasan ulangnya. Nah, ini penegasan ulangnya terkait dengan pemilu legislatif.
Seluruh elemen masyarakat diminta untuk berpikir bijak dan cerdas dalam memilih anggota dewan nanti. Masyarakat jangan lagi memilih anggota dewan pemalas yang maju kembali sebagai calon legislatif di pemilu 2014. Kenapa ini disebut sebagai penegasan ulang? Karena di bagian tesis, penulis sudah memberitahukan bahwa kita tidak boleh memilih anggota dewan pemalas. Kemudian ditegaskan lagi itu di kalimat terakhir atau di paragraf terakhir, jangan sampai kita mengulangi kesalahan kita, yaitu memilih anggota dewan legislatif yang pemalas. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks eksposisi yang strukturnya itu lengkap, terdiri dari tesis, kemudian terdiri dari argumentasi, dan juga terdiri dari penegasan ulang. Sekian pembahasan dari Ibu. Semoga pembahasan mengenai apa itu pengertian dari teks eksposisi maupun strukturnya ataupun fakta dan opini bisa bermanfaat bagi kalian, sehingga kalian bisa membedakan antara teks eksposisi dan juga teks lainnya, dan juga kalian dapat menganalisis berdasarkan isi maupun strukturnya. Terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.